Sebelum mulai kita mau minta maaf karena beberapa episode tayangan belakangan kan bintang tamunya cowok terus, sekarang cowok lagi. Iya. Butuh penyegaran sebenarnya. Iya. Kita berusaha nyari bintang tamu cewek gitu. Kelihatannya cewek tapi ada jakunnya. Ini nonjol doang bukan jakun beneran. Iya. Coba ini semua bisa dijelaskan sama suami saya ya. Dia udah cek rahim saya. Mas Pur, makasih ya Mas Pur udah datang. Esti Pur. Gue kayak lagi di Bogor. Di rumah lu ya? Di rumah emak gue. Karena tembok hijau ini kan. Hijau banget, emak gue tuh suka banget warna hijau. Dan demi ya perpaduannya tuh hijau dan krem. Kagak. Persis. Sehijau apa rumah lu di Bogor? Segini. Ijonya Hijaunya begini. begini. Lu udah tapi dalamnya doang dong. Dalamnya, luarnya Luarnya? pink. Enggak lo pernah nanya gak sih Pink kayu, kenapa pink sih kayu. kenapa maksudnya suka warna-warna terang tuh kenapa? Nyokap gue suka warna hijau. Tapi Itu kenapa aja. luarnya pink? Kenapa ditabraknya luarnya sama pink? cuman kayunya aja warnanya pink pucet kok, pink pastel banget. Oh. Aman bukan yang shocking pink gitu. Sama Kan krem. setiap orang yang nonton konten kita, kalau Ah. misalnya lagi kameranya lagi zoom gitu ke bintang tamu atau ke kita, terus belakangnya backgroundnya hijau, mereka mengaku silau. Lu berapa tahun tuh di rumah? Makanya gue langsung kayak, ini lagi dibawa ke masa kecil. Iya. Tajil. Jadi gitu. emang ini sebenarnya ruang psikolog. Jadi kita mau coba masuk ke inner child lo. Iya. Masalah dulu. Langsung ke arah inner child nih. Gak usah. Ayo deh. Langsung nangis. Biar beda. Enggak, iya. Biar beda Selalu urutannya. melihat Hesti tuh udah nggak ada cakep-cakepnya, udah nggak ada hot. Udah loh, gue udah berusaha semaksimal mungkin. Hari ini gue udah dagang Itu nih. begitu karena nggak ada cewek yang menguasai tukang bangunan. Lu doang temen gua cewek tapi ngerti banget sama struktur bangunan gitu. Lu belajarnya dari mana? Ya mulai dari cat hijau itu. Baru berkembang kayak yang lain-lain. Lu belajarnya dari mana coba? Nah, gue kan sering ngerenov rumah, jadi gue sering Ya kan ada tukang. ngejagain. Ya kan tukangnya tuh gua. Lu rumah lu yang sekarang apa dari dulu? Iya, rumah gue sekarang. Kenapa bukan Edo yang nongkrongin? Kan Edo juga lebih ngerti. nongkrongin, Edo lebih ngerti. Tapi Kan tolong. Gue cuma denger aja. Gue cuma dengerin, lama-lama paham gitu. Gue cuma pelajarin aja. Kan gue mau bikin agensi. Agensi apa tuh? Agensi tukang. Hesti jadi sekarang tuh udah mulai keliling-keliling daerah Pangkalan Jati, Jagakarsa, Cinere, Lebak Bulus. Jadi yang tukang-tukang standby ada kan? Jadi ditawarin satu-satu, Pak mau masuk agensi gitu. Gue udah gak usah nyari tau. Udah nggak usah nyari? Gue udah liat nih 10 ini tukang jenik banget nih. Jualan jenik, gak ada. Bakatnya gak ada ya. Tukang jenik banget. Apa aja yang lu tahu? Kalau 10 orang Kecuali ini mah- catur ya. Hah? Catur? Catur. Makanya kebanyakan kerjanya gitu. Kalau gue bilang jangan. Yang satu makan banyak, yang satu gampang ngantuk. yang satu ntar dikasih sama lu kontraktor kan lu mandori ntar begini ini diem. Enggak ada ngomong. Gitu. Tapi orang lu, kalau oke lah, kita kan pernah ngalamin juga ya, kita punya rumah. Iya. Kita pasti ada lah di satu waktu kita renovasi. Bener. Tapi kan kita kadang-kadang ya suka nyerahin ya udahlah tukangnya yang lebih ngerti. Iya. Kenapa lu ikut nongkrongin? Andaikan pun lu nongkrongin, kalau lu nggak tahu banget pasti bosen kan. Ya iya, gue gak nongkrongin banget, cuman gue tahu aja gitu. Oh, gue pikir lu Mesti nongkrongin holo. tukangnya sambil megang ekstra gas. Gape gitu juga kali. Enggak lah, Oh, gue sampai gitu doang. Sekarang tukang gue ada namanya Pak Pardi. Nah itu, gue doain dia panjang umur karena udah mulai legend soalnya dia. Sampai tahu legend lagi. Biasanya ada orang yang boring nggak ngerti gitu. Tapi ada juga yang bisa nikmatin. Iya kan kalian cowok-cowok kan suka kalau ada sesuatu yang keramaian tuh kalian suka ngeliatin kan kayak pengen tahu banget gimana dunia berjalan gitu kalau cowok-cowok kan betul, gitu kan. betul. Mungkin gue ada yang sesuatunya kayak gitu-gitu. Apa yang bikin lu emes? Kayak ngeliat besi holo gitu. Aneh banget tuh. Lihat besi orang, emes. Tapi Aneh. yang gue menarik banget yang paling
pertama kali gue seneng ngeliatnya, gue ngeliat bondek itu kok menarik gitu. Bondek tuh apa ya? Itu Lupa yang kali buat buat atap, buat atap. Iya, kecor-coran ya. Iya, Kan iya. sekarang pakai bondek kan. Terus kelihatan besi-besinya kalau misalnya lu nggak tutup pakai atapnya, nggak pakai gipsum. Nah, lu kelihatan tuh besi-besi bondeknya. Iya. Itu bagus deh. Ih, Gue aneh. suka. Iya gak sih? Dulu ya, Kan dulu gue ya. suka loh ngeliat bondek tuh. Bondek, bagus deh gitu ya. bondek. Buat cor-coran, Bondek ya kan? adalah- Tuh, dia Pak. Loh, kan bener kan ini mau gua angkut. Ini. Iya, tuh. Ya, Yang bagus kan? bentuknya begini-begini. Itu tuh jadi kalau lo expose tuh atap lo tuh kelihatan bondeknya tuh bagus gitu. Gue gak ngerti bondek, kalau spandek gue tahu. Karena gue pernah bikin baju. Nah, beli gue kain juga dulu. kalau bondek gue nggak ngerti, ngondek gue paham. Tapi Itu hal pertama yang gue paling suka itu ngeliat itu. Amazed, bagus. lihat bondek gitu. Akhirnya gue expose di garasi gue. Oh, aplikasi. Pengennya kelihatan Oke. gitu. Bondeknya jangan ditutup sama plafon. Tapi rumah lu emang kalian berdua tuh emang mengerjakan sendiri? Mau jadi gimana? Dari ngecor gitu. Maksudnya Gimana? lu mengeluarkan ide masing-masing buat Iya, iya, ini iya. ntar dibikin gini gini Ya, gitu. ya salah satunya itu sekarang lagi ada mau renov cukup besar kan. Nah makanya gue kayak pinjam 2M nih masing-masing nih gitu. Gue langsung aja set to the point gitu. Nggak niat ke situ sih kita ngundang lo. Punya temen pelit, gue sebel deh. Lo kata Gue minta 1M, gue minta nih. Ih, Najis pelit banget. minjem aja gue mikir, Hes. Minta 1M. Lu temen sebaya apa juga tiba-tiba lu nongkrong kita datang. Minta gitu. Gue mau renov rumah 1M bisa kali. Aduh. Ih, hitung-hitungan banget jadi teman. Emang harus. Buat 1M mah itu Ya, gua hitungan usaha gua. aja, usaha. Gila kali lu. Gue pikir lu dari kecil demen gitu-gitu. Kan biasanya ada yang nempel sama Ya. bokap. Misalnya Iya, bokap iya, tuh iya. rajin bikin apa. Kayaknya mungkin pertama kali gue berasa itu, ya gue suka sih ngeliat orang ngebangun gitu, kelihatan grok bahan bangunan mungkin ada sukanya ya. Kayak mungkin pertama kali waktu gue pernah ketancep paku kan kepala gue waktu Anjrit. kelas 5 SD. Beneran? Iya itu beneran. Kok bisa? Terjadi. Ngapain lu? Gak ngapa-ngapain, cuman kayak Tolol lu berarti. Gak ngapa-ngapain ketancep apa tolol dong? Gimana lu? kecelakaan. Jadi waktu itu Maksudnya paku yang udah ada di tembok ada atau di kayu ada di gitu. bangku. Jadi waktu pas kelas 5 SD gue ingat banget, gue lagi gue memperhatikan tukang. Lagi ngebenerin atap. Terus si tukang itu gue ngeliatin aja. Terus gue lihat tuh ada kursi kan di belakang gue. Ternyata kursi itu si dudukannya tuh copot nggak benar gitu kan. Jadi gue main duduknya bluk gitu, jadi terus ketancep di sini. Anjir, nancep, Iya. benar-benar Jadi nancep. maksudnya tak udah gitu, maksudnya nggak yang nancep Oh. kursinya ke bawah-bawah kemana-mana gitu. Lucu juga tuh kalau begitu tuh. Lucu juga tuh. Cuma dia terus, aduh gitu, gua nggak nangis tuh. Terus, Nggak nangis? Mama belum nangis. Anjir. Pas ngeliat gitu tuh ada kayak ijo-ijo carian otak gua tuh kayaknya tuh ya. Terus gitu. Yang gua inget, kan namanya juga masih kecil, jadi gua nggak gitu inget-inget banget ya. Terus darah, mama, tuh gua teriak langsung dibawa ke rumah sakit dijahit. Dan itu kejadiannya gara-gara memperhatikan tukang. Lagi mengerjakan sesuatu. Jadi di sini lu udah ada jahitan. Ada. Pantes lu agak goblok. Iya makanya itu dia. Agak cycling gitu. Iya. Gak nih. Itu sih. Seorang anak bisa mengalami kecelakaan atau sebuah hal yang tidak menyenangkan karena ngeliat sesuatu, karena main sesuatu. Trauma harusnya dong. Iya sih, gue malah enggak lagi. Malah dapet jodohnya tukang. Dapat Iya, jodohnya Edo tukang. tukang. Iya, Edo Tukang tukang. kayu. Tapi emang dia kelakuannya kalau di lapor Pak kan kayak emak kita ya. Iya. Lu tuh mak-mak banget, ngerti gak lu? Lu tuh seneng mengorganize sesuatu, lu seneng merekomendasikan sesuatu. Pada akhirnya itu selalu. Gue Iya. ibu-ibunya di situ. Ya benar, Iya. benar. Karena dia yang paling tua kan di antara perempuan-perempuan yang ada di Laporpa kan Ya, pasti. selain itu, kalau gue merhatiin dari cerita dia, misalnya dia ngomongin, kita ngebahas masalah liburan deh. Iya. Dia tuh demen banget nge-range dari A sampai Z. Iya, itu gue. Itu kan pasti kesadaran itu muncul karena terbiasa juga. Emang dari kecil lo dibiasain untuk
Bisa. ngurus sendiri aja kayaknya. Kan gue anak 7 bersaudara kan. Jadi mungkin Lu anak keberapa? anak ketiga. Oke, tengah. Jadi gue punya adik banyak, punya kakak banyak. Itu dari kecil emang nggak dibiasain ini, ya udah harus bisa ngurus sendiri gitu. Tapi anak tengah bukannya lebih enak ya? Maksudnya? Mana? Anak tengah itu bukannya enak? Gue tengahnya juga nggak gitu-gitu tengah. Gue anak apa sih gue? Gue nih kan. Gue anak ketiga. Hitungan tengah tuh 4 kan. Kalau gue hitung gue. Anak pertama kan selalu dituntut untuk Ya. pressure-nya gede gitu. Anak tengah itu kan lebih relax, jarang dapat Exposure bahkan. proteksi yang serius gitu. Biasanya dapat sisa tuh ya. Karena kan gue keluarganya banyak kali ya gitu kan. Kayak anak pertama biasanya lebih perhatiannya lebih banyak mungkin ya, karena ketiga udah habis gitu kan. Keempat apalagi kasihan deh adik gue gitu. Jadi emang dibiasain. Kayak dibiasain. Ngurus kayak gitu. perlengkapan lu harus sendiri. Sendiri. Makanya ke bawah sampai lu. Waktu lu masih di Bogor? Di Bogor, kan gue di Bogor lama. Iya. Beda berapa tahun sih? Sama siapa? Mau nyokap gue. Bokap. Kakak lu, Ya, ya. Iya. Dari Kan 7, sama di bawah dari lu. 7 itu. Iya. Tahun 2 tahun doang. Oh. Jadi cuma bedanya kakak gue 79, kakak gue yang kakaknya gue. Kalau yang kakak gue yang pertama itu kakaknya Lucky soalnya kan. Enggak, kita nggak perlu tahu itu. Bilangnya kakak lu pertama. Ana Lucky. Nah, Lucky itu Ana itu kakaknya Lucky kan. Nah, gua itu adanya Lucky. Gua nggak peduli struktur itu. Iya. Beda setahun. Butuh jarak-jarak. Iya, nggak usah. Setahun rata-rata setahun 2 tahun. Bahaya tuh tinggal di kota dingin tuh emang Iya bahaya. benar. Kayak kegiatannya itu aja kali ya. Maaf Pak, tapi kayak Bapak emang doyan deh Pak gitu. DJ. Setuju, anak DJ ya. kan kalau orang-orang Bogor sekitarnya tuh DJ. Apa tuh DJ? Dingin jadi. Udah ada dingin, udin patut kan? Iya. Udah ada dingin pengen otot gitu. Parah ya. Kali. Tapi kan capek, Ti. Bini gua aja kadang-kadang kalau kamu kan tahu beres doang, udah nggak usah protes gitu. Ih, emang tuh laki tuh ya. Ya, giliran udah koper pun gue yang nyusun gitu kan. Nah, Dia misalkan tinggal ini ngangkut. temanya liburan ya. Liburan. Semua udah gue susun, koper udah gue susun, dia cuma tinggal ngangkut doang deh, deh. Koper lu ngurusin koper lu dan anak-anak lu. Anak-anak juga. Semua berarti. Iya, gue. Mikirin hari pertama pakainya baju ini. Banget. Besok warna ini. besok jaket ini. Kalau sampai kayak gitu gue biasanya kalau berdua doang, trip berdua. Oh. Kalau sampai anak-anak kayaknya agak-agak Yang berat penting deh. kebutuhannya. Iya. Oke, berarti lu Itu, semua tuh. Gua tuh, Edo tinggal ngangkut tuh, berat amat. Tinggal ngangkut doang aja lu bilang berat amat tuh. Iya kan? Banyak Anjing lu amat. dulu. Gua akhirin. Emang lu packing sendiri kalau cabut? Packing sendiri, anjrit. Lu tanya bini gue ya kan, Sayang? Iya dong. Enggak, kalau Nah, gue dia packing nggak sendiri. Justru kalau gue tuh tidak terbiasa. Kayak gue beres-beres kamar aja. Kalau lagi pengen beres-beres kamar tuh beres-beres baju, bener-bener beres-beres. Dan gue sendiri. Gue kalau dibantuin sama bini gue sampai kesel berapa kali. Mau dibantuin nggak? Oh. Nih, misalkan dibantuin. Dia gini. Bunda itu bukan. Dari sekali, 2 kali sampai akhirnya Berarti dia ibu-ibunya. cabut gitu karena ngerasa bahwa ya ngapain lo, katanya butuh bantuan tapi lu kayaknya nggak bisa ngasih gua kepercayaan gitu. Nah gua nggak bisa, makanya kalau kayak packing tuh bebek kan ya. Kalau pas packing tuh gua yang penting kopernya udah disiapin, koper udah disiapin, space-nya udah disiapin. Kalau misalnya satu koper berdua ya udah gua sebelah sini ya udah kebutuhan gue berhitung. Oke, ini. Bahkan gue kebiasaannya bukan orang yang simple. Oh ribet lu malah banyak. Gue ribet. Misalkan di ke Bali lah 3 hari, itu gue bisa bawa baju 300. Enggak. Kebanyakan dong. Aneh ya. Ngapain? Iya. Aneh. Oh gini, sampai bandara, Mas ngapain bawa lemari? Ada itu. Enggak lah, bisa 6 sampai 7 padahal simpelnya kan Oh lu bawa lebih dari harinya? lebih karena gue preparation. Itu percaya. sama sama gua. Karena gue percaya gini, kayaknya daripada kita kurang mendingan kita lebih deh. Karena kalau kurang kita ribet sendiri. Oh oke, simple. Misalkan beli. kayak ke Jepang, ntar bisa beli. Ada waktunya Lah, biasanya. kalau dapat waktunya, kalau enggak
Gitu. Makanya kebetulan gue mau liburan nih ntar kan. Nah, gue minta dong lu juga ikut bantuin gue packing. Gak ada masalah. Gue gak ada masalah. Enak nih jadinya kayak gitu. Gue gak ada masalah. Lu kapan gitu. mau jalan lu kabarin gue. Ya, Karena kan hitungannya lu datang ke sini sama gue beberes barter ya. Barter beberes. Berarti Edo terima beres. Biasa terima beres. Ada tuh, ada pernah waktu itu. Sampai daleman segala macem lu yang nyiapin. Iya. Gue pakein oh enggak ya. Gue masa pernah waktu itu kita liburan. Dia yang arrange. Dia yang arrange oke. gitu kan. Oke. Emang karena udah kebiasaan gue yang arrange kali ya. Jadinya yang dia yang gue bawelin. Oh di sini gitu. Lu juga salah. Kurang percaya kayaknya gue. Iya. Terus anak-anak juga gitu udah terbiasa gue yang milih tempat apa kayak gitu. Tapi selama lu ngurusin A sampai Z, kalau misalnya lu dapat protes dari Edo dan anak-anak kan lu kesel juga. ya kesel lah. Maksudnya lu udah mikirin itinerary-nya. Hari pertama di kota ini kita akan kesini. Terus mereka mungkin, gue pengennya ini lagi, gue pengennya. Tapi sekarang gue makin lama kalau liburan tuh gue nggak suka yang itinerary banyak. Gak suka gue. Itinerary gue cuma ya satu deh gitu. Sisanya tuh banyak waktu bebas karena gue emang tujuannya explore gitu, lebih banyak kayak gitu. Jadi gue gak suka yang kayak gitu. Jadi kadang lebih banyak waktu bebas, gue gak suka yang harus dapat tempat ini. Gila gue liburan bukan mau capek Oh gitu. iya. Kalau bini gue mah detail. Dia pokoknya bikin kertas sampai ada tulisan Isoma ada. Isoma. Orang travel bang. Kayak Deka kali ya. Iya. Kayak latihan dasar kepemimpinan. Iya. Ada Isoma. Pasti kalau naik bus ngambil mic di depan ya. Digerowakin ya busnya ya biar nggak usah ya. Ada yang emang gede ya. Ada yang kebuka ya atasnya tuh ada ya kayak Kalau gitu. nggak tahu fase kali ya Hes, karena lu lumayan sering juga kan Ya. jalan-jalan berdua atau sama keluarga. Kalau gua kayak kemarin aja ke Jepang baru pertama kali tuh jalan berlima tanpa siapapun gitu. Iya lu baru pertama kali. Iya gitu. Dan itu ketakutan terbesar buat gua. Karena gua takut berantem kan. Iya dong. Karena kan pasti banyak ini. Karena gua tuh udah terkenal dulu zaman kalau jalan-jalan rombongan tuh sama manajer gua Lah minimal. tahu gue lu terkenal. Bukan itunya. Jadi manajer gue udah paham kalau tiap jalan-jalan tuh pasti ada aja masalahnya. Berantem sama bini gue karena gue maunya kesini misalkan kayak gitu-gitu tuh gitu. Wah gue, berlima doang. Aduh takut. Tapi harus dicoba. Dan ternyata seru loh. Maksudnya gerabak gerubuk, apalagi anak lu kan udah gede semua. Ya anak lu udah enak sih buat diajak liburan. Iya, Udah bener. enak. Tapi seru sih. Kadang gue tuh Novi aja bilang gini kan. Kak, kayaknya lu buka travel family deh. Kayaknya orang-orang yang jalan-jalan bareng lu banyak nih yang nempel. Jadi gitu. gue bilang ngapain? Cuman memang ntar kita bulan ini ada liburan bareng keluarga Vincent. Bulan depan ada keluarga sama Ayu. Bulan depan lagi ada keluarga Surya gitu kan. Iya gue sering banget nempel liburan sama teman-teman. Tapi emang menyenangkan. Tapi Edo gimana? Kontribusinya dia kalau lagi liburan apa? Tenaga aja? Tenaga sama ngurusin anak. Oh iya. Iya. Edo tuh Udah, ini semua. tempat penitipan banget, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Bener. Aduh. Anak orang juga anak orang dipegang sama dia. Udah beres. Jadi milik. Semuanya. Oh, Justru pas betul. ketika Gua amazed di berjalan, situ loh. udah dia emang yang ngatur semuanya. Gua memang preparation, tapi pas hari H emang dia yang ngejalanin semuanya. Mau liburan, berikut kartu kredit semuanya di gua semuanya. Gitu kan. Yang penting dia persiapan itu. Gitu. Pasti. Jadi kalau misalkan jalan bareng sama Surya nih, anak-anak Surya tuh Udah nempel sama Edo. Nempelnya sama Edo. Dia jagain. Pokoknya teknis-teknis udah dia urusannya sama dia semuanya yang kayak gitu-gitu. Soalnya gue kalau sama bini gue gaya liburannya agak beda. Kalau bini gue itinerary-nya harus jelas nih. Sebelum berangkat tuh udah tahu mau kemana. Dan dalam satu hari tuh udah harus ngitung tuh. Anak-anak tuh harus siap jam segini. Kita harus keluar hotel jam segini untuk bisa nyampe ini. Sementara gue tuh kayak liburan. Ya bangun ya sebangunnya gitu maksudnya. Awalnya gue juga gitu. Ada Gue pernah momen ngomong kayak gitu ke bini gue. Lihat namanya liburan gitu, pengen gitu liburan. Sampai kemana? Udah santai gitu. Tapi ya Tapi kan
udah nyampe situ kadang-kadang kita kok nggak kesini, nggak momennya sayang gitu. Gue sih selalu Ya, bikin itinerary. gitu. Ntar kita kesini ada pilihannya. Terus emang kalau kayak beberapa amusement park kan mau nggak mau kita harus bangun lebih pagi gitu. Tapi emang pasti gue siapin emang mungkin makin kesini ya. Kalau awal-awal banyak banget itinerary gue. Gue juga bikin kok kayak proposal kayak gitu. Ada. Gue ada juga. Gue ada PDF-nya ya kayak liburan kemarin. Gue PDF gue lengkap gitu. Gue juga ada jam segini gue ada gue siapin juga ada. Ada juga. Jadi Itu juga gua teman-teman siapin. yang di daerah Jagakarsa jangan kaget kalau mungkin pernah ngeliat mukanya Edo suaminya Hesti kayak gini nih. Ya. Kalau ngeliat muka orang ini tiba-tiba ada di tengah jalan minta sumbangan lagi mau liburan. Join. Iya. Gue suka, karena gue suka making memories. Tapi sifat emak-emak lo itu akhirnya jadi nyampe ke kita-kita. Iya. Yang kita hubungannya sebagai teman di tempat kerjaan tuh lu selalu providing. Iya. Either makanan. Iya. Atau misalnya kita mau, kita ada ide, yuk kita makan bareng yuk. Lu yang Ayo Ti, cari gitu. inovasi, Iya, benar. lu yang cari rekomendasi, lu cari yang ini bintang, ini rekomendasi ini. Lu yang bintang- pesan makanan. Lu yang pesan makanan. Yang terakhir kita ngumpul lapor Pak, yang asisten kita lebih mahal. Ya gara-gara asisten lu kan? Benar. Ya dia juga jadinya kan ibu semangnya asisten-asisten Iya, kan, asisten gue Ini kan. takutnya ada yang nggak tahu asistennya Hesti yang mana. Yang ini. Ayo Jen. Gila. Gede soalnya gede. Editor. Editor kita tuh emang lagi suka tantangan. Gila. Dipuji mulu. Dipuji, gila. Bagus banget tadi lah. Pokoknya pas Dika tarik truk mukanya Novika semuanya habis itu gue yang gini nih set. Mampus lu Jen. Ya kayak makan terakhir di lapor Pak tuh, dia yang mesen tempat. Iya. Yang harusnya dapat tempat biasa, tiba-tiba dapat tempat yang private. VIP. Baru dibuka. Tempat itu udah lama, tapi ada tempat VIP yang baru dibuka. Gede banget buat 40 orang. Buat 40 orang kita cuman Bertujuh. Sampai situ makanan dia yang mesenin segala macem. Kelihatan banget kayak gua sama Dika yang biasa Tukang aturnya. gua sama Dika yang biasa di serve sama istri kita gitu makan. Kalau gua kan memang kalau makan aja bukan karena gua yang nyuruh ya, karena kan memang istri gua kan sangat berbakti sama gua ya. Iya sih. Kalau Hendy tuh emang gitu kan, nggak ada tiada istrinya tuh ngomongnya selalu bagus-bagus mulu. Emang selalu bagus kan? Begitu nggak ada bini gua kan bingung. Udah makanannya yang rebus-rebusan kan. Ini apa nih, daging apa segala macam. Lu tahu gua masak ada aja masalahnya. Tisu lah nyemplung tuh. Sumpah, berapa kali kan? Iya, gua bilang Kita pasukan terima beres. Iya. Bahkan untuk bumbunya aja harus ini takaran kacangnya segini, bumbunya ini segini. Sama. Nggak tahu Kita kan? nggak tahu gitu. Tapi Gue masih mending, gue masih nyuap sendiri. Andika mah kadang-kadang masih disuapin sama istri. Oh iya, disuapin. Iya. Tadinya juga gitu kan. Oh ini kasihan nih gue. Gak, gue masih tua itu. Gak usah. Gak usah, digendong. Biar makannya banyak. Ya malah begini Gendong, ambil lihat ayam. Ayo makannya biar banyak. Lihat ayam. Gila kali lu kata gue baik. Tapi lu bisa begitu ke orang yang udah deket atau memang lu di mana-mana lu ada, mungkin, lu itu punya out of apa ya, maksudnya otomatis gitu. Enggak juga sih, enggak. Mungkin sekarang ya kayak mungkin yang terdekat circle yang syutingnya lama, cukup lama, intens gitu kayak di Lapor Pas sama di Tonight Show. Ya kurang lebih emang di Tonight Show juga gue ibu-ibunya ya jatuhnya ya. Kayak ngurusin hampers buat ini deh, buat lebaran gitu. Pasti gue yang ngurusin. Ntar mau makan di mana gini-gini. Cuman kalau di Tonight Show ada NZ yang lebih banyak pengetahuan makan apa tuh dia lebih ini sih, lebih bisa dia yang lebih ngurus. Gue ketemu tandemannya itu. Enak, kalau di Lapor Pas kan enggak ya. Ternyata gue sama adek gue cewek-ceweknya ya nanyanya ke gue semua soalnya. Iya, kan nggak tahu apa dua anak itu. Ayo liburan di Jepang akhirnya bisa
buka Maps gara-gara gue itu. Ayu kan? Gue yang ngajarin. Nah iya kan terakhir yang tempat kita makan yang di daerah apa namanya? Yang kita Gunawarman apa? Iya, iya, ya iya. itu. Kan Ayu pas mau masuk ke restorannya dia buka sepatu. Saking gak tahu apa-apa. Terus buka sepatu udah gini. Masuk yuk masuk, bukan Masuk, kali mulia iya, ini ayo iya, masuk iya, gitu. nyampe Jakarta. Iya, pertama kali gitu. Tapi memang kelihatan apa pasti banyak cerita. Sebelumnya yang ngebentuk lu jadi pribadi yang satu kuat, terus kedua mandiri, terus ketiga lovable, terus keempat tuh kayak bisa jadi leader di antara. Kok bagus semua sih? Ya yang nggak bagus ada sih suaminya sih sebenarnya. Suaminya nggak bagus kan. Wah barang bagus itu. Bukan itunya. Kalau lagi mabuk nggak bagus kan. Gak suami gua doang, kalian juga begitu. Bahkan urusan party aja dia jadi emak-emak. Iya. Dia datang ke tiap meja. Kamu udah makan Lu belum? aman. Lu udah cobain ini belum? Iya. Terus habis itu, sini. Habis nih kosong. Isi. Kita pakai, ntar lu pulang sama siapa? Gitu, semua orang tuh Iya. Dia kan? Iya. Gue kayak people pleaser kali ya, jatuhnya ya. Pernah sempet kayak gitu, jadi gue sama adek gue yang paling kecil tuh pernah ngebahas itu. Kayaknya stop deh lu jadi people pleaser. Lu keseringan kayak gitu, jadi Gak effort- enakan gitu sama. gitu kan, biasanya orang gak enakan satu paket sama orang gak tahu diri kan. ada aja gitu ya. Jangan nggak tahu ngomong diri gitu ya. nggak enak. Ada aja gitu yang hidupnya ya. yang Jangan ada- gitu. Kalau lo bilang orang baik satu paket sama orang yang manfaatin, jangan gitu. Enggak boleh gitu. Iya, ya. Nggak boleh gitu. Kenapa sampai lu Sampai disuruh stop? kepikiran, enggak kepikiran kayak gitu karena kadang too much gue, berlebihan gitu. Jadi sampai nggak mikirin diri sendiri. Gue selalu kayak kepikiran orang lain harus gini. Gue tuh menyenangkan orang berlebihan katanya, terlalu berlebihan. Ternyata tanpa kalau lagi party pun gue kadang gimana? Udah belum? Ini udah beres belum? Gitu. Kayak betul. conscious gue tuh kayak gitu, kayak harus pengen semuanya diberesin lah gitu. Bahkan lu sampai urusan misalnya dinner buat anniversary pernikahan, lu harus arrange sendiri, ya kan? Lu Karena beli dia bunga nggak ada sendiri. inisiatif lagi gue. Tapi sebenarnya dalam hati lu pengen kan sesekali tiba-tiba ada kepekaan dari orang-orang sekitar gua untuk perhatiin gua dong gitu. Awal-awal gitu. Tapi gue sudah menerima itu. Menurut gue nggak penting itu. Nah itu Cheesy adalah aja buat lo sebenarnya. adalah salah satu cara untuk gue bisa menyenangkan diri sendiri. Yang gue mau ya gue wujudin aja. Gak harus lo nunggu kode-kode apa-apa capek tau kayak gitu. Oke. Udah aja gue yang jalanin gak apa-apa gitu. Berarti Gua ada tinggal- fase-fase lu sempet anjing, Banget. ada yang perhatiin gua nih. Banget. Masa urusan gini aja gua harus kayak gitu. Iya, masa kayak gini-gini aja harus gue yang ngurusin sih kayak gitu gitu. Karena mungkin kan kebiasaan yang apa-apa emang udah biasa gue yang nyiapin segala macem. Ketemunya sama orang-orang gak sensitif gitu kan. Mungkin ini perasaan bini gue. Udah di titik terima belum tiba-tiba kayak Ya dia surprise. sekarang sih kalau dulu ya zaman pacaran gue masih ada effortnya tuh, misalnya anniversary pacaran, Iya. gue yang arrange. Liburan tiba-tiba gue surprise, gue udah beli tiketnya, udah mikirin tempat penginapannya, ntar mau ngapain aja. Tapi belakangan pas udah nyaman gitu dia ngurus semua kayak wedding anniversary kita mau makan di mana? Kamu aja lah yang pilih. Pilih di mana kayak gitu. Gue nggak ada ininya gitu, nggak ada. iya kepikirannya. Gue kayak kemarin aja Itu bikin bete ya buat cewek. awal-awal ya. Iya. Iya bun. Awal-awal pasti iya. Ya Kan lu tuh, iyalah. iya bun. Kita effortnya udah banyak lu begitu doang gitu kan. Tapi awalnya tapi kalau gue sih udah enggak lagi lah. Pernikahan gue juga udah 15 tahun gitu kan. Dan umur gue juga udah semakin udah di titik kayak udah gak mau berdebat sama orang deh gitu. Udah seperti itu. Kemarin lu wedding anniversary yang di Bali dinner di pinggir pantai siapa yang Ya ngerin? siapa lagi? Siapa lagi? Tapi to be honest ya, makanya gue tuh kadang-kadang suka kayak gimana ya? Suka kayak bukan miskom ya. Emang Tom and Jerry gue tuh sama bini gue gitu. Karena kayak oke, kalau ulang tahun kita ngasih surprise satu sama lain ya udahlah ya, karena kita udah terbiasa juga gitu. Tapi kalau kayak wedding anniversary itu menurut gue kan nggak ada yang perlu disurprisein satu sama lain gitu. Awal-awal oke lah, tapi main kesini kan 15 tahun pernikahan kayak mikir
ya udah ini kan acara kita berdua gitu. Jangan sampai ada yang harus nyiapin dan yang menerima jadi ngerasa bahwa ya gue salah ya gue nggak nyiapin gitu. Padahal kan ini acara kita berdua gitu loh. Tadinya dia mau bikin surprise atau mau ya gue digerek aja gitu. Digerek pakai koper. Enggak. Nanya. Iya, tadinya dia ngomong begitu. Lucu banget ya, Pak Wah ini portable soalnya ya. Emang gue jatuhnya adanya Airwheel gue mah. Udah akhirnya ke Bali juga gitu. Sempat kepikiran kayak pengen siapin ini deh candlelight dinner di pinggir pantai gini-gini. Tapi gue takut kayak lah kan udah sepakat nggak ini gitu. Novika kok lu yang komentar? Apa? Takut ombak. Takut kena ombak. Gue kalau di pinggir pantai nggak takut ombak kali ya. Takut angin. Karena yang udah pasti masuk angin. Tahu-tahu ya gitu pas di Bali set. Ayu nyiapin itu gitu. Terus kayak gue, oh ya udahlah. Dan gue ngeliat juga di Ayu juga bukan lagi yang di fase kayak mana nih, gue udah nyiapin kok lu nggak nyiapin apa-apa gitu. Karena ya mungkin dia udah sampai fase kayak lu juga kayak ya udah gue cuma pengen nyenengin pasangan gue gitu. Sebenarnya kan juga sama-sama kontribusi. Iya. Kan dia yang nyiapin ya. Kan yang bayar juga tetap gue. Gitu loh. Kalau gue dinner gue yang waktu itu 11 anniversary apa ya? Waktu itu Edo nyiapin buat dinernya. Iya benar tuh. Beres nggak? Hah? Ketika dia nyiapin beres? Beres. Dia bilang gitu. Jadi dia tuh kayak mungkin karena, apa ada di sini? Pokoknya kamu gak usah tahu. Tapi dia kayak pengen nanya tapi, jangan deh, biar aku yang urus aja. Biar pokoknya kamu gak usah tahu. Terus tiba-tiba tanggal berapa Pak? Tanggal segini. Terus gue gini, Pak kayaknya nggak bisa deh aku tanggal segitu gitu. Aku ada kerjaan. Ya berarti aku dinner sendiri dong. Ya Rizky aja. Anjing banget. Kok dinner sendiri? Kan bisa Rizky aja. Iya. Tapi lu emes gak dengan apa yang dia siapin? Jujur. Atau sebenarnya kayak biasa aja tapi gue hargai effort lu gitu. Iya. Kan gue pas. Iya yang mana? Ya biasa aja. Lu suka gitu, jangan matain semangat laki lu. Iya enggak, tapi gue sih seneng aja. Karena gue juga kan emang selalu nge-appreciate asik gitu. Kadang-kadang gue cuma ngomong aja, inspirasi buat ulang tahun gue ya gitu. Aku kirim. Oh lu inspirasi buat aku ulang tahun ya gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi emang ya udah kalau aku pengen disenenginnya kayak gitu ya udah kasih tahu aja. Gak usah ribet-ribet kasih kode-kode. Itu ngikis hal-hal yang jadi resiko berantem-berantem Iya, gak perlu. Bener. Kalau bini gua kan senangnya kode-kode. Iya, dia mah sekali begini, sekali ada ini, sekali ada itu, gitu kode gitu. Gua tuh membuat dalam hidup tahu. Aduh gitu. Tapi ketika itu terwujud jadi sebuah kepuasan juga sih sebenarnya gitu. Ya alhamdulillah. Udah kan santai lah kalau ini juga maksudnya di antara kita juga memang rata-rata umur pernikahannya emang udah di atas alhamdulillah. Iya. Tapi ada satu poin yang menarik waktu kemarin kita kan kalau lagi lapor Pak lagi makan kan bukan hanya makan dan bercanda tapi sebenarnya ada sisi deep talk-nya kan. Di setiap sesi lu perhatiin selalu ada obrolan deep talk-nya gitu. Nah kemarin tuh terucap dari lu, apa kabar gua nih? Padang sama Sunda gitu kan. Penyesuaiannya kan susah kan. Nah, lu tadi udah ngasih contoh ini mengikis resiko-resiko yang gue berantem. Ada hal lain yang krusial, anjir ternyata kita beda banget. Terus gimana caranya sih? Tapi makanya gue bilang yang emang bener-bener bisa ngikis itu adalah waktu. Dan memang gue kan sempet yang ngasih tahu kita kan sempet ngasih tahu sama Kiki aja. Ya lu masih awal pernikahan kayak gitu-gitu kan. Kita udah ngelewatinnya udah Kiki kenapa? 7 tahun. Misalnya Kiki kenapa ya? Ini juga emang bacot. Nah, Kiki nggak kenapa-napa. Oh iya. Ini dia Kiki. Gak maksudnya
dia kan suka sharing-sharing Iya, gimana sharing, sih. bener. Kalian udah Iya. pernikahannya udah lebih dari 7 tahun Iya. gitu-gitu. Gue sih seperti yang gini. Ya kalau gue mah simpelnya ya, gue bilang 3 tahun pernikahan sih kayak neraka. 5 tahun juga lah lumayan tuh, 7 tahun udah mulai tenang. Tapi emang berarti kan emang prosesnya panjang. Bener. Pernikahan itu panjang gitu. Kalau dulu bisa godain Duda gitu gimana ceritanya sih? Ih dia kalian udah godain gue. Kan jatuhnya Duda yang godain janda. Enggak janda. Dia yang cari-cari thriftingan janda mulu mah nih. Gue tuh lebih thrifting dulu. Masih bagus nih. Aku juga thriftingan juga. Iya. Waktu awal-awal Edo tuh namanya kan Edo Borne. Gue pikir beda agama tuh awalnya tuh. Oke. Pas udah beda agama, ini pasti beda agama nih, namanya Borne gitu. Gue pikir kan dari Kalimantan gitu-gitu ya pas pertama ngedeketin gue. Kayak beda agama nih, repot nih. Gue udah pernah pacaran beda agama kan sebelumnya kan lama. Nah gimana ini ribet nih gitu. Emang, sorry, yang kalian kenal di mana? Dikenalin sama Dikenalin sama manajer. Oke. Manajernya Pas dia Duda, dek nggak? ada gitu terbesit gitu kan. Terus pas gini, ya anak aku. Kan dia udah punya anak gitu Oke. kan. Duda ngomong apa mau bapak gue ya gitu. Sempet kepikiran. Ya udah. Oh, tapi keluarga lu open aja? Apa nggak ada masalah. Sempet sih bapak gue kayak kurang gitu. Setuju tapi akhirnya ya nggak ada masalah. Oh, bokap sempet nggak setuju. Sempet yang kayak Alasannya cuma karena Duda itu. ya mungkin gitu salah satunya kayak karena kan kita cepet kan maksudnya perkenalannya Pendekatannya, setahun oke. gitu kan. Terus yang kayak kamu Udah gitu kan lu dulu lagi mekar-mekarnya. Iya, masih jadi cewek. Sempet ngeliat itu yang pas kayak gua mekar itu. Ceritain yang itu. Yang itu ayo dong. Ya mungkin Umur bunga mekar kan ya paling berapa? iya. Makanya. Orang kan kalau habis mekar kan pilihannya tinggal layu. Tapi emang di era itu kan dia sportcaster ternama, cakep, di hot. Lu kalau sekarang googling ya, kalau misalnya Hesti Purwadinata, di belakangnya macam-macam kan? Iya. Salah satunya ada hot. Apa sih hot? Ternyata banyak kompilasi orang ngumpulin foto-foto dia zaman dulu. Denial, udahlah ayo. Dia apa dia? Ayo. Ada lah kalian ngumpulin lah pasti salah satu. Kalau ya ini, gue ketemu dia nggak sering dulu. Ya kita pernah satu FTV nggak sih? Belum malah. Kalau FTV belum ya? Kalau MC pernah ya? Pernah MC beberapa kali. Maksudnya ya gue sebagai laki-laki normal yang menganggap gue memang cakep gitu. Saat itu ya. Saat itu. Oke. Awal-awal saat itu. Masih Ya, sama ya. juga. Cuma kalian udah nggak nganggap gue perempuan aja umbi-umbian kan? Terus waktu awal-awal lapor Pak tuh masih bisa ya. Makanya kita waktu itu bikin gimmick kasti lah apa yang jijik-jijikan gitu. Tapi lama-lama makin kenal kayak Jadi beneran deh. tapi lu sendiri maksudnya dulu kan lu dikenal dengan sosok yang cakep gitu ya. Maksudnya kan cewek selalu pengen terlihat cantik di setiap saat. Baik depan kamera maupun belakang kamera. Terus tiba-tiba sekarang dandanan lu di setiap episode BTS kayak gitu. Lu menjelekkan diri lu gitu. Dari lu meratukan diri, terus lu menjelekkan diri lu gitu. Iya. Enjoy kayak gue di situ ya. Ya maksudnya lu kan dari ranum nih, terus tiba-tiba udah mulai menuju busuk. Bisa istilah yang lain ya. Oke. Dari ranum. Ya, mulai ada penurunan lah gitu ya. Harusnya kan lu naikin Jangan lagi. langsung busuk dulu gitu Ya, ranum. maksudnya, Kebusuk ya. ada proses kisutnya Ya. gitu. Ya kan ada penurunan Iya. gitu kan karena usia. Harusnya kan lu kayak ya Bermuhasabah gitu Iya. kan. maksudnya lu Gimana caranya gue tetap iya. Iya. Gua kan maksudnya mungkin karir awal model bahkan. Betul. Model Apa sih, terus Femina? Oje Femina. Femina. Itu kan juara 3 waktu itu saya. Iya, nggak usah disebutin itunya. Mungkin gue yang memang agak random segala macam mungkin udah dari dulu. Gue bawain acara Sport 7 aja ya
tetap memang suka ngejokes tapi mungkin nggak bisa diterima banget karena gue belum punya image komedian di situ. Ketika kita udah punya image itu kan sebenarnya kita lebih mudah gitu ya untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Ketika belum ada orang mungkin ih cringe banget sih ini kayak gitu kan. Terus jadi host segala macam. Mungkin yang udah mulai ya titik balik karir gue ya bisa jadi memang waktu gue di net, di Tonight Show. Orang padahal kan gue maksudnya udah berapa kali FTV-an segala macam, tapi masih yang orang masih nggak karena muka gue tuh kodian kan. Banyak yang mirip lah. Ya, Ma gitu Ayu kan. Hastari waktu itu siapa gitu, mirip-miripin. banyak banget yang mirip gitu segala macam. Jadi orang masih belum ngeh siapa Hesti Purwadinata. Ya di Tonight Show gue akhirnya beberapa kali meranin alter ego itu kan, jadi Saryahya, jadi Yuli gitu-gitu ya. Mungkin gue bisa lebih berekspresi di situ. Padahal sebelumnya gue bahkan sering itu yang ngasih peran itu dari tim kreatif atau lu berinisiatif membuat karakter itu? Gue. Ya berarti kan lu secara sadar mau sadar. terlihat tiba-tiba Aneh. dari yang dipuja-puja hot cakep bla 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 jadi aneh gitu. Iya, terus gue memang pembawaannya kayak gitu. Kan lu juga pernah bilang apa emang self defense lu ya Ti biar cowok-cowok tuh nggak ngodain. Iya, salah satunya gitu. Gue kan nggak suka kalau apalagi ya kalau pertemanan banyak ada cowok gitu-gitu. Gue tuh ya emang kadang-kadang pengen lu pokoknya ngeliat gue udah emang temenannya lu umbi-umbian aja udah gitu nggak yang kayak gitu. Gue emang nggak suka juga gitu kayak gitu. Ya tetap apa pengen kelihatan cantik segala macam ya lu lah perempuan. Tapi ya masukin karakter itu segala macam. Gue juga nggak nyangka kok jadi yang dari host tiba-tiba jadi komedian tuh aneh banget sih. Gue merasa hidup gue juga kayak gue nggak di jalur itu padahal. Tapi awal karir gue jadi host dulu banget, gue inget banget. Itu waktu itu gue jadi host kayak dari kota-kota lah gitu kan. Terus gue tuh yang mungkin kayak terlalu cuawaan gitu-gitu. Terus ada satu produser atau campus gue lupa. Ti lu jangan kayak gitu. Lu tuh harus tetap feminim, lu harus anggun, lu tuh jangan kayak gitu sayang gitu. Gue yang oh gitu ya nggak boleh ya gitu. Kadang-kadang kayak lu nggak boleh digituin. Lu harus tetap kelihatan ini ya, lu tuh sayang kalau kayak gitu-gitu jadi aneh gitu. Pernah tau gue ditegur kayak gitu. Oh ya. Terus lu menyikapinya pada saat itu ya gue masih yang ya nurut-nurut aja kayak gitu. Tapi ternyata memang seiring waktu bahkan gue beberapa kali sering diundang untuk acara sketsa-sketsaan ya mungkin ada bakat kali gitu. Tapi waktu lu menjadi karakter alter ego di Tonight itu, lu ketika kan ada orang yang terlihat di kameranya sebenarnya dia nggak terlalu nyaman atau tidak terlalu bisa memainkan. Tapi kan lu berhasil tiba-tiba nyuri perhatian. Itu ketika lu pakai dandan begitu, lu dijelek-jelekin, lu tuh ngerasa kayak sebenarnya ini lo gue. Gitu kan sih. Itu bukan gue ya, gue apa? Jangan-jangan lu dulu dengan 7 bersaudara di rumah itu sering main-main begitu gak sih? Jelek-jelekin muka, pakai kuncir aneh-aneh, gitu-gitu gak? Iya sih karena ya di keluarga gue tuh memang bocor banget sih. Adik-adik gue tuh errornya banyak juga kayak susah gitu. tidur hidup berarti ya? Hah? Bocor. Akhirnya ada Kan udah sisi. kasih serabut doang terus kasih apa? nggak usah pakai kaki kita tukang. Biar nahan. Berarti dari kecil lu punya versi Hesti yang itu. Ada. Oh, akhirnya punya tempat begitu lu berkarir. Makanya gue bilang mungkin dia percaya waktu di Tonight Show kali ketika gue tiba-tiba berani jadi Yuli tuh supaya kayak Najis Siti gue kayak beneran lu mah gitu kayak gitu kan. Jadi BTS apa lagi kan? Iya, aneh. Gue itu dipaksa gue. Gue aja ngebayangin kalau bini gue kayak begitu dandanannya. Tiap minggu kali gue ke pengadilan agama. Itu bahkan bagus aja loh brand lo, lu bisa dapat dua-duanya, hancurnya dapat, before-nya dapat, after gua juga kan. Buat brand makeup. Bener juga sih. Tapi reaksi anak-anak lu gimana? Biasa aja. Biasa aja. Suami sih ya santai aja. yang seneng banget ya. Iya, kalau make up. seneng Katanya banget. kamu pulang jangan hapus dandanan kamu hari ini gitu. Iya, dia kalau kamu pulang, kalau kamu masih dandan kayak gitu, kamu mau dikeset gitu. Pernah Makanya nggak? dia mau kenal gue. Pernah nggak? Biasanya kan kita syuting BTS tuh hari Kamis ya. Iya. Artinya kan malamnya kan sunah Rasul. Pernah nggak gitu? Edo cerita, aku tuh lagi pengen. Terus kan dia kan suka ngirimin foto nih Iya, ke suaminya. Terus tiba-tiba ngedrop gara-gara foto yang lu kirimin. Enggak lah. Oh tetap disikat. Gua yang nyikat.
Tapi apa yang ada di benak lu ketika lu memerankan peran-peran itu? Lebih menyenangkan mana menjadi Hesti yang cantik sama Hesti yang kalau di BTS kayaknya memang kata Novi kalau hari Kamis Halloween party gitu ya. Emang asisten anjing. Tadi aja gitu, itu Tapi menyenangkan. kadang Jadi ada beda perasaan juga. lebih lepas kan? Iya. Lebih kayak Iya. nggak ada Nggak ada beban. untuk lempar apapun. Apalagi di acara komedi kan itu kan nguras banget pala ya. Bahkan pertama kali juga kan Ayu kan nggak dandan kan? Nggak. Ayu juga nggak dandan. Pertama kali Hesti dulu. Gua doang yang kayak gitu. Ayu berasa kayak coba. Wah akan ngerasain sensasi yang beda. Gitu. Dia lah ngerti. Iya teh iya. Kenal. Dari anak Gua teman. pegangan tangan sama Ayu. Ayo gitu. Sakit gua kayaknya. Berarti lu di Laporba dan di BTS merasa sedikit ada lebih beban di Laporba? Lapor Pak. Pastinya. Soalnya maksudnya kadang-kadang kalau di Laporba itu oke, kita memang di acara komedi yang sebenarnya bebas-bebas aja, tapi kita terjebak dalam peran. Iya. Bahwa iya, gua harus itu karakter yang ini. intel, dia harus karakternya apa, lu harus karakternya apa. Berarti ada lebih Iya, beban karena sedikit memang gitu. harus ya kadang gue kalau lu juga nyimpen kan beberapa jokes Iya, lu iya, dapat kan iya. lu simpan. Heeh. Kadang-kadang gue bilang gini, kalau di BTS tuh kadang gue nggak nyiapin gitu. Kalau di Lapor Apa tuh gue itu tuh Berusaha gitu juga. ada keluarnya gitu. Ya, ini bisa dimainin gini. Itu sih mungkin jadi memang harus preparationnya memang beda. Karena kan kita harus membedakan juga sih. Terutama gue ya maksudnya kan. Karena di BTS kalau gue jadi sama aja, gue sih memang pengen perannya tuh kayak cewek-cewek dono aja yang cuman diem cantik aja, pengennya sih gitu. Cuman Warkop Angel. Warkop Angel aja. Cuman kalian gak nganggap itu cewek dono aja. Gue pernah ngomong gitu lagi, itu film-film Dono, Om Indro gini, ada aku loh Ti, gitu. Gak terima. Lupa. Mas Indro nggak terima. Warkop DKI Mas Indro nggak terima. Tapi itu berhasil sih, menurut gue itu formula yang Iya maksudnya biar ngebedain aja, karena itu kan Senin sampai Jumat lapor Pak, Sabtu Minggu BTS dengan orangnya kurang lebih sama formasinya. Gue sih harus bedain. Betul. Jadi lu rela melakukan itu ya udah sembari bertahan hidup aja. Malah seneng. Malah seneng ya? Iya ada. Karena kalau Lu Karena explore kangen dandanannya acting. dari mana? Dari- Maksudnya inspirasi dandanan kan selalu ini tiap Beda-beda tiap dandanan kadang-kadang, beda. heeh. Kadang alisnya yang jengjet, kadang bibirnya yang. Lu dapat inspirasi? Ada ya di sosial media sih sangat lebih gampang gitu. lo yang pengen sama orang makeup ngomong, gue pengen kayak gini gitu. Gue dandan sendiri bahkan. Itu makeup gue sendiri. Oh pantesan jelek ya. Kan tujuannya buat jelek kan? Iya maksud gua. Iya. Gua kirain orang makeup emang ternyata lu ya, lu sendiri. Gitu kan. Jadi gue kemarin aja sempat tuh ada penawaran gini kan film. Gue tuh sebenarnya ya maksudnya gue ada kangen acting lah gitu kan gitu. Terus ada penawaran filmnya gue jadi germo. Gue sampai ih mau, tapi boleh gak sih aku germonya jadi waria gitu. Tapi kan lu kangen acting. Kalau lu jadi waria jatuhnya nggak acting. Iya. Emang. Lu udah di fase explore aja ya? Iya, bisa explore aja. Soalnya kan kadang-kadang cewek itu, maksudnya maaf ya, kadang-kadang kalau di dunia entertainment memang ada persona yang sengaja dibentuk. Karena mungkin dia mengincar sesuatu yang dia mau dapat, misalnya image sesuatu yang mau dapat. Biar gue tetap bisa dipakai di majalah apa misalnya gitu, atau gue bisa mewakili brand apa gitu. Makanya dia terlihat. Lu nggak menghilangkan peluang-peluang begitu dengan Masih bisa kali ya, ayolah. Pengen sih kayak gitu-gitu. Ya tetap gue sih kan makanya gue ngebatasin diri. Yang kayak gitu-gitu emang cuma di BTS doang. Gue di luar itu tuh sebenarnya keberatan. Kalau dipaksa untuk kamu dandan kayak gitu ya gitu. Enggak gitu. Oh enggak, Emang di situ semua aja. tempat lu se-fleksibel gitu. Tapi kayaknya Bakal emang gitu. BTS tuh kita hampir
hampir semuanya ya nggak cuma Hesti dan Ayu kalau diperhatiin kan gua aja ciri khas gua di BTS pun sama kan dengan botak kayak gua, makanya kan gua sempet numbuhin rambut kan, pengen transplant segala macem, terus akhirnya gua botakin lagi. Iya, karena di BTS gue bisa nge-explore gaya rambut, kalau Hesti sama Ayu di make up segala macem. Andre pun sama kan di BTS, kecuali yang konsisten cuma Diki, dia kan di situ cuma bench. Iya, gitu. Jadi nggak ada explore yang berbeda gitu, konsisten aja gitu. Iya dong, bener dong. Teman-teman kalau nonton pasti tahu persis. Asoy. Tapi selain banyak hal yang tadi kita bahas yang nempel banget sama Hesti di mata kita sebagai teman ya. Satu hal yang identik sama Hesti adalah Novika. Kalau tahan sih sama Novika. Berapa tahun namanya? Berapa Nop? 16 ya? 16 tahun 16 lebih. tahun. Lu sama Edo pernikahan? Udah baru mau 15. Baru mau 15. Berarti lebih dulu kenal sama Novika. Kalau penonton nggak tahu Novika yang mana yang ini? Masukin lagi. Jadi Novika itu adalah asisten yang menurut gua, aduh. Aneh ya? Bukan aneh sih, dia sih one of the kind gitu kayak. Nggak cantik, so cantik sih. Satu so cantik terus kayak ya misalkan gitu. Iya ini gue lagi muji. Kayak misalkan kan hampir kalau syuting tuh udah pasti bawa rujak gitu. Dan dia selalu nyiapin kan gitu. Misalkan datang bawa gitu. Ini Pak Wendy rujaknya. Ya Allah makasih cantik. Jangan lupa dong taruh di story gitu. Ada aja ya. Ada aja gitu. Mas nyiapin rujak sih, cobain deh masakan aku. Enak kan rujak, woi rujak. Satu-satunya asistennya kalau gue dikatain pendek ketawa paling kenceng dia doang. Yang lain tuh biasa, dia doang ketawa kenceng gitu. 16 tahun loh. Iya. Udah gitu yang bikin gua nggak kebayangnya dia itu tanggal lahirnya sama kayak gua. Persis sama. Bintangnya sama. Persis. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang gua omongin sebagai Scorpio, dia relate. Berarti kan dia kurang lebih mempunyai sifat yang kurang lebih mirip dan menyebalkan kayak gua. Wah, banget ya kayaknya sih. Kalau Scorpio. Kalau dia jatuhnya softel. Beda Scorpio mah kecil dia. Tanggal bersama. Sama. 11 November 86. Sama. Enggak, hal paling menyebalkan apa dari seorang Novika? Gue nanya ke Dia lu. tuh overthinking. Dia tuh punya pemikiran sendiri. Oh, kita tuh kalau yang nganggap gitu ya, parah loh. Jadi apa yang misalnya gue lagi marah misalnya. Gue ngasih tahu dia, kadang gue nggak pernah marah. Dia tuh muka dia akan lebih marah daripada gue. Gue jadi kayak ciut. Kalau overthinking nggak gitu. Kalau overthinking kalau dimarahin, ya aku salah apa ya? Nunduk bukan lebih marah. Kalau dia lebih marah. Nah terus kalau nggak dia gini nih. Kalau misalnya gue bilang, Nop lu jangan gitu. Di pikiran dia tuh gini, lu nyalahin gue. Dia gitu tuh. Dia tuh ngeliat gue tuh kayak gue nyalahin gue. Tapi emang Novika tuh emang bisa lulunya sama gue doang. Sisanya mah gonggong banget dia gitu. Oh dia anjing. Gak hewan ya. Gonggongnya doang. Emang lu jatuhnya kan husky. Kelakuannya doang kan. Gonggongnya aja. Iya dia sama orang lain bisa galak banget loh. Galak banget. Dia tuh emang galak. Tapi dia memang apa ya, barrier pertama gue sih emang. Iyalah. Udah lama banget. Dia mah udah pasti terdepan. Sayang gue sama dia sayang banget gitu kan. Gue jarang berantem sama dia pernah gue sama dia. Bener-bener parah gitu berantem sama dia tuh. Gue kalau berantem sama dia bisa nangis tuh cuma sama gue doang kayaknya. Apa yang paling lu inget kalian berantem sampai nangis tuh gara-gara apa? Gak penting, hal-hal gak ya penting. Apa gak penting kayak gimana? Apa ya Nop ya? Saking gak pentingnya tuh gue juga gak masalahin itu.
Iya kayak dia tuh bisa, gue bercanda nih sama dia. Bercanda tuh hal yang lumrah dilakukan hampir tiap hari. Tapi gue tuh harus tahu mood dia tuh lagi nggak suka dibercandain kapan kadang. Dia bener bete gara-gara bercandaan gue. Gue apa kayak, lo apaan sih? Ya lu tuh kayak kakak tuh gini. Enggak, itu cuma ada di pikiran lo gitu kan. Jadi akhirnya si Gemini ini kan ada 2 ya. Jadi tiba-tiba keluarlah yang bener-bener sisi gue yang tidak mau gue keluarkan. Gue pernah yang bener-bener tuh sampai gue lempar aja pernah dia, walaupun gak kena gitu kan. Walaupun dia tangkap waktu itu. Tapi ditangkap sama dia gitu. Ya pernah kayak Tapi gitu, lu menjadikan sampai dia parah. tempat sampah lu juga nggak? Banget. Itu Dalam banyak cuma hal, maksudnya banyak hal. sampai urusan pribadi lu juga lu menjadikan dia Dia tempat ya sampah. cuman dia yang paling tahu hitungannya. Oke, kita tanya Novika, sini. Tepuk tangan buat Novika. Gila lu. Ini ribet banget. Gak usah make up, gue tampol lo. Sini. Lu tahu episode waktu yang asisten semuanya masuk? Iya. Yang pakai baju seragam. Iya. Itu dia nggak mau. Karena dia roknya nggak sesuai sama dia. Dia gojekin dari rumah. Keren. Dia roknya dateng. Sini lu. Makanya segitu ribetnya. Dia nggak mau. Itu perform. Aku nggak cocok kok. Iya boleh. Tenang aja, sekarang zamannya udah canggih, udah AI. Nanti tolong ditempel muka Boleh aja di-filter ya siapa. muka aku. Ya kasih ini ya, James, kasih dia minta filter rokok. Kelihatan gendutnya. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya kan? Aman. Nop, seneng nggak jadi asistennya Hesti? Ya seneng lah kan sumber kekayaan aku. Tapi gini, kita sama Ya, sifatnya, banget. bener. Mudian itu emang nggak bisa lepas dari kita kan. Nah, lu harus kerja dengan karakter yang Hesti yang harus perfect dari A sampai Z. Sementara lu harus berperang dengan mood lu untuk bisa mewujudkan apa yang dia mau. Berat nggak? Kadang-kadang. Kayaknya sih berat ya kak. Jadi kalau misalnya lu lagi nggak in the mood terus tiba-tiba banyaknya, lu rungsing lu keluarin aja gitu. Novi senyum, boleh nggak gitu kalau pakai sih? Oh iya. Oh lu bete, lu liatin Enggak, kalau lagi misalnya bete. Dia kan kan ada kita kelihatan. momen kita nggak mau senyum aja ya kan? Benar. Nih ya, aku tuh pernah ngeliat ya Pak Dika lagi baru-baru awal masuk Laporpa yang masuk libur lebaran. Pak Surya nyapa tuh semua kru, semua gitu. Terus Pak Wendy, Le gitu. Pak Dika tuh jalan aja, terus kayak masuk gitu. Terus gue, ih kayak gue lagi kayak kalau orang lain udah ya udah gue ngapain. Bener lagi. Iya orang udah ya ngapain. Tapi kalau kita disapa, kita kan iya, gitu. iya. Bukan berarti kita Iya. pengen disapa duluan, enggak. Tapi kayak, ya ntar di dalam juga ketemu. Iya, nanti gitu. iya ngapain ekstra banget. Ya kayak misalkan gitu ya, kalau misalkan dia nawarin makan, nawarin apa, Pak Wendy, aku bawain ini, Pak Wendy, makasih cantik, storyin dong. Tapi begitu tiba-tiba gue storyin, apaan sih Pak Wendy gitu. Lu mau, tapi begitu gue lakuin lu begitu. Itu followersnya jadi nambah ribet. Gue pernah sama dia gini kan, jadi dia tuh misalnya bercandain orang suka sadis gitu ya. Suatu saat ada orang yang bercandain dia ngamuk gitu. Gue gak suka sama dia gini-gini. Dan mati gue, lah lu juga bercandain orang kayak gitu, gini kayak gitu, kok lu gak mau? Tapi gue gak suka aja, dia tuh se-egois itu kadang ya kayak gitu. Emang Gak akrab ngapain so akrab.
Anjir gue relate lagi. Gue udah kayak, lu gak boleh gitu. Gue sering, gue mungkin yang bagian yang nasihatin dia. Tapi kayak gitu. percayalah, kita itu intuisinya tajam. Iya. Kita bisa nilai orang yang deket sama lu itu ada niat buruk apa enggak. Iya, Suka berasa kan? itu. Iya. Iya, Kak, bagi, aku nggak mau sama dia. Kenapa? Aku nggak suka aja. Nggak bisa. Tapi lu kita sulit kan jelasin. Ini katanya bener kejadian. Ah, itu. Oh, pantesan. Feeling kita tuh suka bener. Awal-awal syuting lapor, Pak. Gue baru, ya kan Mbak, ya kita berapa kali ketemu lah ya sebelumnya. Tapi begitu awal-awal syuting lapor, Pak nih. Kan udah ada dia, gue lagi ngobrol sama Esti. Dia gini. Tapi kan lo dianggap oke, makanya Nopi gini kalau lo. Oke, ini berarti lu bisa dibilang 16 tahun bekerja sama. Saling ngebantu, saling support satu sama lain. Esti, sebutin 3 kebaikan dari seorang Nopika apa aja? Tiga kebaikan, hal menyenangkan atau apapun tuh tiga hal positif Yang tentang Nopika. paling menonjol. Iya dia ya memang. Satu apa? Iya dia tuh penghibur. Penghibur. Oke. Penghibur. Karena memang butuh sosok Novi kadang gitu Ya, kan. Gue juga udah nganggap betul. emang harus ada aja dia gitu. Betul. Bahkan kalau gue syuting juga orang nanyanya Novi gitu Benar. bahkan kan. Kau ini gitu. Iya dong, kalau nggak ada lu kayak gue ngerasa, ih Ada. kok lega gitu. Satu, Oksigen lagi banyak. satu menghibur. Oke. Iya, Dua tapi setia. loyalnya memang kadang-kadang keterlaluan gitu kan. Kan kayak udah ini nggak usah gitu. Enggak, gua suka gitu dia tuh emang benar-benar yang kayak gitu gitu. Kalau ada orang yang menurut dia bakal nyakitin Berniat lu buruk. atau nggak Iya. suka, dia tuh lebih. Lebih galak. Karena nggak tahu kenapa ya kita peka sama aura orang. Banget banget tapi emang beberapa kali bener lagi. Iya. Dan Bener kita lagi. paling nggak suka kalau Soalnya feeling kita- kita bener. Tapi Soalnya lu kita diem tapi lu aja, bayangin Kak. gak sih jadi orang yang deket sama kalian ini nih ya yang punya betul. sayang sama kita tuh suka kayak gini. Kita lagi temenan sama orang yang dia nggak suka gitu. Jadi kayak repot kayak harus nyenengin ini ribet Iya, gitu. berada di tengah ya. Bisa biasa aja nggak sih gitu. Kak, soalnya kita kan kalau diem merhatiin. Betul. Gitu. Betul. Ya kan Kak? Diemnya kita itu sebenarnya scanning. Motif. Judging. Oh. Jadi misalnya ini rame nih orang aktivitas, ada yang briefing, ada yang nyiapin apa. Kita tuh diem tuh bukan berarti karena cuek, karena sombong, males ngomong gitu. Tapi kadang-kadang itu momen-momen kita scanning. Gitu. Ya, tapi boleh agak tahu deh. Ya tapi kan agak beda scanningnya. Kalau Andika kan scanning diem tapi main handphone mungkin sambil ngeliatin orang. cantik. Kalau dia scanningnya beda loh. Gimana? Di depan lobby lapor terus dia duduk terus tangan dia begini. Itu apa? Oke, satu lagi. Pendidikan. Satu lagi Satu apa? lagi apa? Menghibur, setia, satu lagi. Nggak hitung-hitungan. Gak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan. Ya kan duitnya kayaknya sih di gue. Itu dia sih anjing gue. Oh, Dia, duitnya- gue nggak hitung-hitungan, dia juga nggak hitung-hitungan soal kayak gitu. Maksud gue karena dia dari 16 tahun kebayang nggak sih? Dari yang Iyalah. bener-bener yang sempat gue juga kerjaan nggak sebanyak ini, nggak yang ini. Dia pernah waktu itu cuman buat nemenin, Nop ini gue lagi gak ada kerjaan, gue lagi hamil. Jadi lo udah gak usah nemenin gue. Dia temenin gue tetap. Gak usah, lo gak usah gaji gue gitu. Soalnya gue tau kayaknya akan jadi sukses dan kaya. Emang tabiat istri muda yang menipu. Orang Edo juga pernah bilang, ya ampun Neng, aku tuh kenal kamu udah lebih duluan kenal Nopi. Kalau coba aku kenal kamu duluan, Nopi sih udah aku pecat. Kata siapa? Edo, waktu awal-awal. Kalau gue nggak peduli loh. Kalau gue ya, kalau itu 3 hal baik. 3 hal yang menurut lo agak kurs harus dirubah. Stop overthinking, amit. Itu gak bisa. Itu terlalu parah menurut gue dia. Itu Overthinkingnya gak parah, Kak. Itu karena lu enggak, positif vibe. enggak, lu parah. Itu karena lu terlalu Lu positif parah. Terus kedua, mata lu jaga lu ya. Kenapa emang? Gak bisa jaga gitu scanning orang tuh Iya. parah. Bisa nggak gitu, nggak bisa tunggu orang lewat dulu nggak Iya, gitu kita baru. bukan judgmental sama penampilan, bukan. Enggak. Tapi
Gak tau kenapa ya. Enggak, kalau dia iya. Oh mata lu jalan, Wah, lihat matanya orang langsung jalan. nahan gitu. Tahan, ya tahan, ampun. tahan. Berarti emang sama dong. Sama bini gua. Oke, ini coba deh. Aku tadi kadang tuh aku takut sama Bu Ayu. Kenapa? Aku ngerasa Bu Ayu tuh kayak bisa baca pikiran orang. Emang bisa. Oh pantesan, jadi aku tuh kayak jangan ngomong yang aneh-aneh. Nggak usah dia ngeliat orang baru pertama kali ketemu. Nih misalkan gue lagi dipijat sama lu misalkan gitu, dia bisa tuh dengan santainya, di belakangnya banyak ini nih gitu. Dia tahu. Yang astral aja dia tahu, Sampai apalagi astral yang juga tahu. astral gitu. Soalnya matanya Bu Ayu tuh kayak bisa ngebaca APK VO. Iya. Satu lagi apa? Emosian. Emosian. Tapi susah nggak ini? Lu kan jadi tempat sampahnya Hesti juga. Berarti kan lu punya tanggung jawab gede untuk nyimpen semua rahasianya. Bahkan mungkin ini gue nebak aja. Ada hal yang lu bisa cerita ke Novi tapi nggak bisa cerita ke Edo. Iya, ada. Kan Banyak. berat nyimpen. Iya kan, ya soalnya kalau nggak, soalnya kalau nggak gitu kan Kesti juga nggak pernah cerita-cerita ke orang-orang. Gue nggak pernah cerita siapapun. Orang yang tahu kalau gue lagi ada masalah besar, orang tahu udah beres aja. Mungkin Novi salah satu yang bisa gue cerita. Ada juga yang kadang gue nggak cerita sama Novi. Gitu. Gue memang gitu. Nah lu ketika mendapatkan kondisi bahwa Hesti segitu percayanya sama lu, menceritakan hal yang mungkin gak diceritakan ke pasangannya, ke orang-orang terdekatnya, apa yang ada di perasaan lu? Gak ngerti apa-apa sih Kak, kayak udah sih. Gak ada rasa-rasanya. Maksudnya kayak gak ada kayak gimana-gimana, kayak ya udah ya cerita aja, biasa. Kalau cerita orang lain bisa aku emberin, kalau Kesti kan gak mungkin. Iya betul. Gila deh orangnya. Ngebuka aib sendiri gitu. Tadi oke, Hesti udah menyebutin 3 hal baik, 3 hal yang mungkin kurang dari lu. Lu 3 hal baik dari Hesti apa? Baik banget lagi, aduh bingung. Bisa aja lu. Apa ya? Dia perhatian sama kesehatan lu. Iya parah banget. Lu yang racunin nge-gym belakangan dia kan? Iya, soalnya kan Buat mau diasuransi kesehatan lu sama juga kan? Kesti, obesitas kata Kesti, lo gimana mau gue bayarin kalau lu nya gede, katanya ini lu kurusin. Oke, perhatian. Perhatian nih, Terus? pokoknya apa ya, kayak semuanya tuh diurusin gitu sama Kesti, kayak hal-hal yang kayak udah sih Kak, ini santai aja gitu, kayak harus detail gitu-gitu deh pokoknya. Harus ngejamin semua orang tuh kayak Bahagia, bahagia, seneng. iya gitu. Terus kayak liburan aja tuh kayak Nggak beda-bedain. nggak beda-bedain sampai kayak kadang-kadang kayak suka-suka kayak sih suka keceplosan gini. Ya kan lu tuh happy gak sih Nap? Kayaknya muka lu itu aja gitu. Sumpah. Sampai mikirin lu. Dia sampai make sure ke lu Iya, happy gini, apa "Lo- enggak. Lu mau kemana? Lu ada itinerary enggak? Kalau mau liburan kayak gitu-gitu. Padahal kan udah dibayarin ya. Iya, harusnya mah ngikut aja. Iya. Sampai mikirin Iya. lu mau kemana. Kadang tuh aku pengen posting tapi takut jadi mata air, jadi aku simpen sendiri aja. Keren. Takut jadi air. Paham agama orang ini. Iya. Itu 3 hal baik. 3 hal yang menurut lu Harus dirubah. ayo dong. Kak Hesti dirubah. Yang pertama apa? Ya paling kalau hari ini A besok B gitu aja sih kan Gemini mah. Oh. Limpan itu Plan, doang. plan. Yang kedua, Lebih cepat itu ya Kak kayaknya daripada kebaikannya. Apa lagi ya kayak situ? Gak ada sih kayaknya. Ah, bisa aja lu. Sumpah gak ada sih kayak gitu-gitu aja soalnya. emang lu lagi mau beli apa sampai cuma 1 yang lu sebutin? Gak ada. Semua udah cukup. Hidup aku udah mewah soalnya. Seneng Ya banget udah. nih. Michelle Halim nih. Kalau ada yang lu pengen sampein yang pengen lu sampein tapi lu belum pernah sampein ke Hesti Iya. selama ini. Udah lagi ya Kak semuanya ya. Ya iya. Ya nggak tahu. Gak ada penyemen apa-apa lagi. Oh, udah terbiasa iPhone saling. 15 lah Kak. Soalnya handphonenya Reza sama gue. Gue lagi di mana tuh? Lagi di London ya, lagi liburan berdua. Siangnya WhatsApp gue, kakak, kak, boleh ngutang nggak kak? Aku mau beli iPhone 13, anjing kau. Ngeganggu liburan gua. Gila loh, gitu kan.
Bercandanya gitu emang. Tapi pernah ngutang? Banyak loh utang gue. Ah. Aku banyak utangnya. Cuman sama Kathy, udah deh nggak apa-apa, nak lunasin aja gitu. Lunasin aja atau Gua gua lunasin. anggap lunas? Iya lunas aja udah, lunas gitu. Oh emang lu ngasih aja? Iya makanya gue bilang juga kan gaji dia tuh setahun kan gope. Jadi gue cuma bisa ngasih di situ. Gaji dia kecil. Iya. Tapi fasilitas dia memang mewah. Gue penuhin di situnya. Dia nyebut gue sugar mommy gitu kan. Lu akan kehilangan nggak kalau nanti suatu saat dia punya pasangan, dia nikah, Ya. dia harus ngurus suami, harus ngurus anak. Dia Gimana dia- tuh? Dia waktu itu. Apa lu pernah ya? 16 tahun loh Hes, Iya, kalian. katanya dia tetap ikut gue kayak gitu. Lah, ntar laki lu siapa yang ngurusin? Sampai gue pernah deket sama orang, gue bilang rumahnya ngontrak waktu deket rumah Kathy. Terus kalau udah tua gitu kan, gue mau kan Kathy ngajakin gue, nggak ngajakin sih, Kathy tuh ada rencana kalau udah tua sama Edo mau tinggal di Bali. Mau gimana caranya, gue ikut juga di Makanya Bali. tolong guys, lepasin gue dari dia. Nggak setiap orang bisa gila sih ini. mewujudkan itu. Maksudnya tinggal di rumah Hesti kan bukan kawasan yang bisa dijangkau sama semua orang. Tapi susah loh Hes. In good way ya, susah loh nyari orang kayak gini sekarang. Ngabdi. Iya, Bener loh, mungkin. sekarang nih ya, sorry to say ya, kita nyari ART aja bisa dalam waktu 1 bulan 2-3 kali ganti bisa banget. Ya kan? Kalau dulu kan emang ngabdi gitu. Ikut terus. Ini nih hitungannya ikut terus nih. Iya, kalau ini hitungannya kayak Kutukan. Iya. Kira murah ngurus dulu gitu. Tapi ya memang ya gak tahu kan. Kalau suami lu menikah, Ya. terus suami lu bilang, lu berhenti kerja. Gue Gua cari yang nyari nafkah. Iya kan dia pernah bilang gini, gua kalau misalnya gua kaya nih gitu-gitu, ya gua cari asisten, dia bilang gitu, buat ngurus gua katanya. Jadi dia tetap di samping nyuruh-nyuruh. Dia ya gua aja pernah ngomong gini, gua bilang aset gue di masa tua nanti itu adalah pasangan. Anak itu akan punya kehidupan masing-masing gitu. Dan teman, maksud gue lo semua termasuk Nopi yang gue anggap teman itu adalah aset masa tua gue. Gue ntar tuanya ntar sama siapa gitu kan. Mungkin ya teman-teman yang ada di sekitar gue. Berarti tahun depan kalau lu lapor SPT selain harta yang lu masukin asetnya Nopi. Orang pajak gini, apa nih Nopika? Kijang baru apa gimana? Anjing lucu banget.